Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yaqulu qouli. Ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tadhib dalam ta'liq matan Abu Syuja atau Qoyah Taqrib. Kemarin terakhir sampai di istisqa. Ya. Kita lanjutkan tes. Istisqa atau belum? Belum saat yang ini belum nih. Kalau nggak salah kita udah baca doanya, doa istisqa ini. Oh, doanya udah ya. Kenapa? Cuman penjelasan. Ya, coba kita lihat di bawahnya. Di catatan kakinya langsung udah kita baca doanya. Ini semuanya urut ya. Kita lihat apa namanya? Marji atau referensi-referensi. Kemudian penjelasan lafadznya itu di poin catatan kaki nomor 5 untuk bisa lihat ya. Poin catatan ya untuk bisa apa namanya lihat terjemahnya. Untuk salat salat khauf ya ini anak tadi share antum apa namanya share antum video ya. Nah sebelum kita share video mungkin anak jelaskan dulu, nanti kalau ada apa namanya ada waktu untuk kita share videonya boleh kita share video atau di share videonya dulu. Bisa share video nggak sih? Bisa sih, Sat. Bisa ya. Cuman kayak tahu ada suaranya apa enggak nih nanti? Nggak apa-apa, nggak pakai suara. Ana bacakan dulu yang bawah faslun wa sholatul khawfi ala salah sati tadrub itu. Ya. Ini terakhir ya. Di kalimat terakhir antum bisa lihat di wayak tasilu fil wadi itu. Idza salah ini belum mana singgung kemarin ya. Wayak tasilu fil wadi idza salah wa yusabbihu lirra'di wal barq. Nah, jadi ketika air hujan sudah turun, kemudian lembah sudah mengalir, ya wadi idza salah itu lembah sudah mengalir, dia yaktasil, ya dia disunahkan untuk mandi dari apa? Dari yang pertama itu turun, ya. Kemudian wa yusabbihu lirra'di wal barqi, dan ketika ada petir atau guntur, maka dia bertasbih ya dengan doa petir. Baik, kemudian faslun wa salatul khauf. Sekarang kita masuk ke salatul khauf. Ya.
Faslun wa salatul khawfi ala salasati adrubin. Salat khauf itu ada 3 dorb. Dorb itu ada 3 bagian, bentuk, atau 3 cara. Nah, sebenarnya ada banyak lebih dari ini. Ya, sebenarnya lebih dari itu. Ya. Yang Ana kasih link di mana? Di YouTube tadi itu, beliau membawakan 5 kalau nggak salah, atau 6. 6 kaifiyah untuk apa? Untuk sholatul khauf. Antum bisa cek di channelnya. Yang Ana share hanya yang diterangkan oleh beliau di sini, yaitu 2 video. Kita baca dulu ya keterangan dari Sahibul Iqna. Ya, jadi beliau Imam Asy-Syirbini ya, rahimahullah taala, ya, Sahibul Iqna, yaitu penulis kitab Iqna, mengatakan khauf itu adalah diddul aman. Khauf itu artinya adalah lawan dari kata aman. Dan hukum sholat khauf itu ya hukum sholat aman. Maksudnya sama saja hukumnya. Ya wajib ya. Akan tetapi dibedakan. Ya. Kenapa? Li'annahu yuhtamal fi sholati indahu fil jamaah wa ghairiha ma la yuhtamalu fiha inda ghairiha ala sayati bayanuhu. Ala ma sayati bayanuhu. Jadi nanti kalau dia sholatnya berjamaah, itu ada sedikit perbedaan-perbedaan yang tidak ada pada sholat aman, atau sholat yang tidak dalam keadaan khauf atau takut atau perang. Maka nanti akan dijelaskan. Maka dalilnya, yaitu asalnya atau disyariatkannya itu adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholata, dan seterusnya, itu dalam ayat surat An-Nisa 102 yang menerangkan tentang sholat khaufnya. Kemudian wal akhbar, dan juga hadis-hadis atau hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli", salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, Nabi SAW pernah salat khauf dengan beberapa kaifiyah. Salah satunya atau 2 bentuknya akan diterangkan beliau. Ya. Kemudian Imam Syibini juga menerangkan wa yajuzu fil hadari kasafari khilafan li Malik. Dan diperbolehkan di dalam hadar. Hadar itu orang yang tidak bersafar, itu kasafari, seperti sholatnya orang yang bersafar. Maksudnya di qasar ya. Wa yajuzu fil hadari kasafari, ya, seperti orang yang hadar, orang yang tidak safar itu boleh dikosor gitu ya. Seperti safar. Nah, khilafan li Malik, beliau membawakan berbeda dengan pendapat Imam Malik. Tapi di sini sebenarnya juga dalam mazhab Maliki ada perincian, tapi kita nggak usah bahas. Yang apa namanya? Yang jelas secara umum dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan yang lainnya, dan juga Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwasanya diperbolehkan orang yang hadar itu mengqasar salat apa namanya? Ketika khauf ya. Bahkan dalam ayat tegas disebutkan ya, in khiftum la junah alaikum an taqsuru minas sholati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Enggak apa-apa untuk kalian, ya, tidak ada dosa untuk kalian mengqasar salat in khiftum, ketika kalian itu takut ay yaftinakumul ladzina kafaru, ketika kalian itu di fitnah, maksudnya diuji atau diserang orang-orang kafir. Jadi jelas ya. Jadi kebolehannya itu mansus dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian wa sholatul khaufi ala salasati adrubin, dan sholat khauf itu ada 3 cara tadi ya. Imam Asy-Syirbini mengatakan bahkan sebenarnya ada 4 kata Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Dan yang keempatnya itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Waqtara baqiyatuha minas sunnati asyara naw'an madhkurah fil akhbari wa ba'daha fil Qur'an. Dan bahkan di dalam sunnah itu, kata beliau Imam Syirbini ini, beliau mengatakan ada 10, ya, bahkan ada 10 kaifiyah dalam sholat khauf ini. Ya, sebagiannya dalam Al-Qur'an dan sebagiannya dalam As-Sunnah. Yang pertama kita langsung saja. Ahaduha, yang pertama an yakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Yang pertama adalah musuh ketika dia itu bukan di arah kiblat. Jadi ketika musuh tidak di arah kiblat, maka sholatnya bagaimana? Ya. Sebelum kita lanjutkan, ya, beliau menjelaskan au fiha wasam masatirun wa huwa qalilun wa fil muslimin kasrah wa khifa hujumuhu. Jadi keterangannya begini. Ketika musuh itu tidak pada arah kiblat. Jadi kan kalau sholat dia nggak ngadep musuh, ya. Dan
tidak dan di situ ada penghalang, maksudnya fiha au fiha wasam masatirun, atau di dalam ketika perang itu, ya, atau atau di arah kiblat tapi tertutup, atau di arah kiblat tapi ada tutup itu satir, itu kayak sesuatu yang menutupi, ya, penghalang gitu, atau dia di arah kiblat tapi tertutup, maksudnya begitu. Dan jumlah musuh itu sedikit dan muslimin banyak dan takut untuk diserang. Maksudnya kaum muslimin kalau dia banyak sholat semua, yang sedikit tadi gerilya terus menyerang dari arah kanan dan kiri, maka kocar-kacir. Nah, maka bagaimana? Maka fayufarriquhum. Nah, kita lanjutkan keterangan beliau, Imam Abu Syuja, ya. Fayufarriquhum. Maka imam itu fayufarriquhumul imamu firqataini. Maka imam itu membelah atau menjadi dua firqah, dua kelompok. Firqatan taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok itu berdiri menghadap musuh, enggak ikut sholat berarti, ya. Kalau dia tidak di arah kiblatnya. Ya, kalau tidak di arah kiblat ya pasti enggak sholat nih si yang kelompok pertama. Wa firqatan khalfahu fayusalli bil firqatil lati khalfahu raq'ah. Kemudian satu kelompok yang berdiri di belakang imam tadi sholat bersama imam 1 rakaat. Summa tatimmu li nafsiha. Kemudian setelah berdiri ke rakaat kedua, dia menyempurnakan sendiri, mukhalafah, ya, berarti. Jadi dia langsung ruku, langsung sujud, langsung salam, kemudian dia pergi. Nah, watum di ila wajhil adu. Kemudian dia pergi ke arah musuh. Ya. Nah, kemudian yang tadi berjaga di arah musuh tadi, watak titaifatul ukhra, maka datanglah kelompok yang tadi menjaga di arah musuh tadi itu datang. Fayusolli biha rakaatan. Nah, kemudian imamnya itu nggak salam, tapi imamnya masih berdiri dari rakaat kedua tadi, ya, dari rakaat kedua tadi. Kemudian nunggu dari orang-orang yang yang datang belakangan itu, yang tadi ngadep musuh. Fayusolli biha rakaat. Kemudian sholat dengannya 1 rakaat sisanya. Watatimu li nafsiha. Kemudian setelah sujud terakhir, kemudian tasyahud, ya, pas tasyahud itu si imam menunggu. Jadi pas tasyahud si imam menunggulah si kelompok kedua tadi di belakang tadi berdiri sendiri, kemudian rukuk sendiri, sujud sendiri, sampai tasyahud akhir berbarengan, wa yusallimu bihima. Maka kedua imam dan makmum tadi salam bersamaan. Jadi kelompok pertama mendapatkan takbiratul ihram, ya, kelompok kedua mendapatkan salam bersama imam. Bisa antum geser ke bawah ke catatan kaki nomor 1. Ya, Ruwi al-Bukhari, ya, Muslim Uriha an Saleh bin Khawat, ya, amman syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaum dzatar riqa. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Dzatur Riqa, ya. Ya, Dzatur Riqa itu ada yang mengatakan karena sahabat radhiyallahu taala itu lafu bi arjulihimil khiraq lima taqarrahat, ya. Riqa itu karena riqa itu artinya bisa pisah-pisah, bisa artinya luka-luka, bisa terbelah-belah gitu, ya. Ya, jadi Dzatur Riqa itu ada yang mengatakan riqa itu karena kakinya para sahabat itu terkena luka-luka gitu, ya. Sampai dia diikat di di lafu itu dibalut gitu, ya. Dibalut karena luka-luka. Kemudian ada yang mengatakan riqa itu adalah nama pohon yang ada di situ, yang di tempat ketika Nabi sholat khauf itu, ya. Itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerang salah satu dari kabilah Bani Ghotafanan, lupa ininya persisnya gitu, ya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan riqa itu adalah nama gunung, ya, yang di situ ada putih-putihnya, ada kemerahannya, ada hitamnya. Nah, makanya dinamakan riqa.
Ya, ada juga yang mengatakan riko itu adalah sholatnya itu karena terpisah-pisah. Ya, karena tadi sholatnya mencar-mencar tadi, ada yang ngadep musuh, ada yang sholat itu yang melakukan riko. Nah, maka itu penamaan yang berbeda-beda. Ada yang juga yang menggunakan tempatnya itu namanya riko dan sebagainya. Baik. Anna ta'ifatan saffan ma'ahu. Nah, ini keterangannya bahwasanya salah satu kelompok itu bersof bersama Nabi SAW. Wa ta'ifatun wujahul adu. Dan satu kelompok itu menghadap musuh. Fasolah bin Nabi ma'ahu rok'ah. Maka dia sholat bersama Nabi SAW satu rakaat. Summa tabata qa'iman. Kemudian imamnya diam. Ya. Wa atammu, ini sabata qa'iman ini Nabi. Diam, kemudian wa atammu li anfusihim summan sorohu. Nah, yang soft yang ikut pertama Nabi tadi itu, ketika Nabi berdiri tegak lurus, nah mereka menyelesaikan sholatnya, kemudian mereka insorofu, yaitu berpaling. Ya, kemudian menuju ke arah musuh. Nah, yang di arah musuh tadi, fasofu wajah hal adu. Mereka menuju ke arah musuh, wajah atau ifanul ukhra, fasol lebih morokah. Kemudian yang menjaga menghadap musuh tadi itu datang untuk sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi baqiyat min sholatihi, yang tersisa dari sholatnya summa sabata jalisan. Kemudian Nabi pas tasyahud duduk nunggu untuk si yang saf belakang tadi menyempurnakan wa atamul anfusi, mereka menyempurnakan sendiri summa sallama bihim. Kemudian mereka berdua yaitu Nabi dan para sahabat yang di saf belakangnya mereka salam berbarengan. Ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian keterangan Imam Syibini, ya Imam wa yaqra'ul imamu ba'da qiyamihi li rak'ati tsaniyatil Fatihah wa suratan ba'daha fi zamanin tidarihi al-firqati tsaniyah wa yatashahhadu fi julusihi lintidarihi. Ya, kemudian ketika menunggunya imam tetap biasa membaca apa? Membaca Fatihah kemudian membaca surat. Ya, tentunya yang di belakangnya ketika mereka mufaraqah atau berpisah dari imam tadi, ya berarti mereka membaca sendiri terus salam sendiri. Berarti lebih cepat tentunya dari Nabi SAW. Dan juga berarti disunahkan bagi imamnya untuk memanjangkan. Maksudnya menunggu supaya saf yang kedua bisa masuk. Ya. Fa in shalla al-imam maghriban ala kaifiyatihi data riqa'i fa bi firqatin raq'ataini wa fi tsaniyati raq'ah wa huwa afdal min aksihi al-jaiz aidan. Ya, jadi kalau sholatnya selain maghrib kan 2 rakaat kan karena dikosor kan. Semuanya sholat dikosor tadi sudah dikatakan di awal. Sholat khauf itu dikosor. Ya, walaupun dalam Imam Madzhab Maliki ada rincian tidak boleh dikosor kalau seandainya dia tidak safar. Ya, jadi kalau dia khaufnya tidak bersafar, nggak boleh dikosor. Itu dalam Madzhab Maliki atau pendapat Imam Malik. Nah, tetapi dalam Madzhab Jumhur walaupun dia tidak safar boleh dikosor karena sebabnya adalah khauf tadi. Nah, berarti kalau sholatnya selain sholat maghrib nggak ada masalah. Berarti 1 rakaat bersama imam, 1 rakaat sempurnakan sendiri. Begitu pula yang bagian kedua tadi, 1 rakaat bersama imam, terus rakaat kedua disempurnakan sendiri, kemudian salamnya bersama imam. Nah, kalau sholat maghrib bagaimana? Kalau sholat maghrib berarti kalau seandainya dia berdasarkan kaifiyah hadis Bukhari ini, dan Bukhari dan Muslim ini, yaitu seperti sholatnya Dhatul Riqa ini, maka yang pertama itu dia sholat maghribnya 2 rakaat. Jadi 2 rakaat pertama ikut imam, terus dia mufaraqah menyempurnakan sendirilah. Kelompok kedua baru masuk untuk 1 rakaat terakhir. Walaupun ketika dibalik itu boleh. Maksudnya kalau seandainya 1 rakaat saja, terus dia menyempurnakan sendiri, terus kelompok kedua datang untuk 2 rakaat bersama imam, maka itu pun boleh kata Imam Ahlisni. Wa yantadiru maji'i saniyati fi julusi tasyahudihi au qiyamis salisati wa huwa afdal. Au shalla rubaiyatan fa bi kulli raka'ataini. Atau seandainya dia tidak dikosor, misalnya dia tetap 4 rakaat, maka dia sholatnya 2-2. Ya, seperti itu ya. Ya, kalau seandainya misalnya dia memaksakan 4 rakaat, kemudian dipecah menjadi 4 firqah, ya, 4 kelompok, jadi lebih panjang tentunya salatnya. Jadi setiap kelompok 1 rakaat selesai mereka salam sendiri, ya kemudian ngadep musuh lagi, kemudian dipecah lagi sampai 4, terus sampai 4 rakaat misalnya, maka seperti itu juga boleh, tidak ada masalah. Ya, kemudian kita lanjutkan wadur busani ke atas lagi ya, biar cepat selesai.
Ya, asani atau adzor busani ayakuna fi jihatil kiblah. Ya, musuhnya itu berada di arah kiblat. Fayas fayas fayasuf fayasufuhum ya, fayasufu ya, fayasufuhumul imam ya, fayasufuhumul imam saffaini wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'hu ahadus saffaini wa waqafa as-safful akhara yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu walahikuhu. Ya. Dan yang kedua adalah ketika musuhnya itu di arah kiblat dan dia bersaf dan imam itu membagi dua saf juga ya. Wa yuhrimu bihim kemudian takbiratul ihram bareng. Fa idza sajada sampai rukuk berarti ya. Rukuknya masih bareng. Ketika i'tidal masih bareng. Nah, pas sujud fa idza sajada ma'ahu ahadus saffaini. Ketika sujud maka yang ikut sujud hanya salah satu saf saja. Karena saf yang belakang itu masih siaga menghadap musuh, melihat musuh. Wa waqafa shaful akhar yahrusuhum. Maka shaf yang di belakang yaitu yang enggak ikut imam itu dia masih melihat musuh dan mengawasi. Fa idza rafa'a sajadu walahikuhu. Kalau seandainya dia sudah berdiri imam dan shaf pertama, nah dia baru Baru dia lahiku yaitu sujud ruku sujud kemudian duduk di antara dua sujud lagi berdiri lagi bersama. Begitu pula ketika salam juga seperti itu. Jadi tidak dibiarkan sujud bareng-bareng ya, karena sujud bareng-bareng itu semuanya ghaflah, itu semuanya lalai atau semuanya tidak bisa melihat depan ya. Tapi kalau seandainya sujudnya gantian ya, depan duluan baru belakang seperti itu, maka dia tetap bisa menghadap ke depan. Nanti akan kita lihat di video. Gambar catatan kaki nomor 2, silahkan dibuka. Ya, Rawi al-Bukhari juga diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala qama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qama bin nasi ma'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama manusia, fakabbara wa kabbaru ma'ahu. Nabi bertakbir kemudian bareng-bareng yang lain juga bertakbir. Wa raka'an nasu minhum. Wa raka'an nasu minhum, kemudian rukuk ya. Minhum di antara mereka. Tsumma sajada wa sajadu ma'ahu. Kemudian Nabi sujud dan sujud bersamanya, yaitu setengah shaf ini ya. Tsumma qama lisaniyati faqama alladhi sajadu wa harasul ikhwan. Ini keterangannya. Kemudian qama lisaniyati, ketika dia berdiri untuk rakaat kedua, faqama lilladzi sajadu wa harasul ikhwani. Maka berdirilah orang yang tadi sujud untuk menjaga saudaranya yang satunya lagi sujudnya. Wa atata'ifatul ukhra faraka'u wa sajadu ma'ahu wa nasu kulluhum bi salatihim walakin yahrusu ba'duhum ba'd. Maka mereka rukuk dan sujud bersama, yang shaf berikutnya atau di belakangnya, dan manusia semuanya di dalam sholat. Tidak seperti tadi. Kalau tadi kan selesai bubar gitu ya. Tapi kalau ini semuanya masih dalam sholat. Walakin akan tetapi yahrusu ba'duhum ba'dan. Sebagian mereka itu menjaga sebagian yang lain. Ya, sebagian mereka itu menjaga sebagian yang lainnya. Jadi dia masih dalam sholat yang bareng gitu. Intinya masih dalam sholat yang berbarengan. Kemudian keterangannya Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, beliau mengatakan di sini, wa idza fa idza jalasa al-imamu litasyahhudi sajada man harasa fi raq'ati tsaniyati wa tashahhada al-imam bis-saffaini wa sallama bihim. Nah, ketika imam sudah duduk untuk tasyahud, maka yang belakang atau shaf yang belakang itu sajada man harasa fi raq'ati tsaniyah. Yang tadi menjaga tadi, yang masih belum sujud, kemudian dia sujud, terus dia tasyahud bersama imam dan salamnya bareng ya. Dan ini adalah sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Usfan. Ya. Usfan ini ya salah satu wilayah ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu ghazwahnya ya, dalam dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi kalau nggak salah ya, itu juga disebutkan tentang tentang Usfan ini. Jadi
Nabi menyebut apa? Usfan. Ya. Kemudian ini ada, kalau tadi Zatul Riqa ini di Usfan namanya. Kemudian Qaryatun yaqrubu khalisin bainaha wa baina Makkah arba'atu burudnya. Ini adalah kampung yang dekat Khalis ya, di antara dia yaitu antara Usfan dan Mekah itu sekitar 4 burud ya, 4 bar ya. 4 bar itu saya lupa berapa mil, itu apa hitungan zaman dahulu ya, jadi kalau 4 burud itu sekian kilometer gitu. Nah, dinamakan Usfan itu li'as fisuyuli fiha ya, karena apa namanya, ada apa namanya, aliran di situ ya. Li'as fisuyuli fiha. Kemudian Imam Asy'ari juga mengatakan di sini wala yustaratu an yahrusa jami'a man fis safi bal law harasa fi raq'ataini firqata saffin alal munawabati wa dama ghairuhum alal mutaba'ah jasa bi syartin an takuna al harisatu muqawimatun lil adu hatta law kana al harisu wahidan yustaratu an la yazid al faru al hadain. Nah, ini rincian dari apa namanya, rincian dari beliau. Jadi tidak harus disyaratkan apa jumlahnya. Jadi jumlahnya itu tidak disyaratkan harus 50-50, enggak. Ya, tidak harus, tapi harus dilihat juga musuhnya. Ketika musuhnya banyak ya, atau musuhnya yang diperkirakan itu banyak ya, maka yang jaga juga harus banyak dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke apa namanya, kaifiyah yang ketiga. Sebelum kita masuk ke kaifiyah yang ketiga, kita baca kaifiyah yang ketiga dulu. Silahkan ditarik lagi ke atas ya. Wasalisu an yakuna syiddatu al-khawfi wal tihamil harbi fayusalli kaifa amkanahu rajilan aw rakiban mustaqbil qiblah wa ghairu mustaqbilin laha. Yang ketiga adalah dia sholat di syiddatil khawf wal tihamil harbi, dan ketika sedang berkecambuk perang, maka dia sholatnya sebagaimana apa dia mampu, baik dia berdiri ataupun naik kendaraan, baik dia menghadap kiblat atau bahkan membelakangi kiblat. Boleh antum kebawahkan lagi catatan kaki nomor 3. Nah, ini adalah apa namanya, kaifiyah yang salah satu kaifiyah salat khauf ya, ketika berkecambuk perang ya. Jadi boleh diperbolehkan dalam keadaan darurat. Nanti kita terangkan rinciannya. Dalilnya dulu, Allah berfirman, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat dan salat yang wusta, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan qanitin, yaitu tenang ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ketika kalian takut, maka boleh dalam keadaan jalan kaki ataupun naik kendaraan. Fa idza amintum fadkurullaha, lanjut ke bawah. Ketika sudah aman, ya, fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takun ta'lamun. Ya, sebagaimana yang Allah ajarkan ya kepada kalian yang sebelumnya kalian nggak tahu. Jadi ketika aman ya seperti sholat, kembali lagi seperti sholat biasa. Baik, sebelum kita bacakan tatimahnya atau penyempurna dari kitab sholat khauf ini, boleh dilihat videonya dulu ah. Antum bisa apa share apa namanya videonya. Yang pertama saat Ya, ini yang pertama. Ini berarti kita lihat ya. Ini bukan di arah kiblat. Ini musuhnya tidak di arah kiblat. Ya, berarti imamnya membelah ya. Membelah saf jadi 2 seperti itu. Itu kalau misalnya 6 orang. Ya 6 orang. Ya, jadi imamnya sholat seperti yang di keterangan pertama tadi. Nah, kemudian yang di sebelah sana itu ngadep musuh itu masih nunggu, masih mengintai musuh ya, masih menghadap ke musuhnya. Ya. Kemudian
imamnya sujud dan ikut sujud. Memang seperti itu ya. Ya, sujud. Nah, kemudian berdiri imamnya. Imam membaca Al-Fatihah dan surat seperti biasa, tapi shaf yang di belakang imam itu ya mufaraqah. Ya, dia niat untuk memisahkan diri dari imam untuk sholat sendiri, ya. Kemudian sampai salam, ya. Setelah salam, nah baru gantian yang kelompok yang tadi dijadikan dua ya. Jadi kelompok yang kedua berarti langsung masuk bersama imam. Walaupun dia nggak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, ya, akan tetapi dia mendapatkan tahallul bersama imam, yaitu salam bersama apa? Bersama imam. Jadi dibagi dua ya. Keutamaan pertama, keutamaan takbiratul ihram bersama imam, ya, kemudian keutamaan yang kedua adalah tahallul bersama imam. Ya. Dan seterusnya sampai tasyahud akhir berarti ya, atau sampai tahiyat berarti. Ya, setelah tahiyat nanti imamnya nunggu untuk yang shaf belakang itu berdiri kemudian menyempurnakan 2 rakaat. Nah, kita lihat di sini imamnya tasyahud. Nah, yang belakang berdiri untuk nambah 1 rakaat lagi. Nah, kemudian dan yang kondisi seperti ini berarti yang belakang itu disunahkan untuk tidak panjang-panjang tentunya. Nah, yang depan untuk imamnya berarti disunahkan untuk lebih memanjangkan untuk menunggu, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu salam bersama dengan imam. Ya, setelah tasyahud ya tentunya. Iya. Kemudian ini selesai ya, berarti sudah selesai. Antum bisa play yang kaifiah yang kedua berarti. Silakan. Yang kedua bisa di start. Udah, Ustaz. Ya. Ya. Ini di posisi musuhnya di hadapan atau di arah kiblat. Posisinya di arah kiblat. Berarti biasa seperti sholat seperti biasa dijadikan 2 bagian, shaf depan dan shaf belakang. Kemudian rukuk bersama. Kemudian i'tidal. Nah, ketika sujud, Anda bisa lihat di situ yang sujud hanya yang bagian depan. Atau yang shaf yang di belakang imam. Yang belakang masih mengintai atau mengawasi musuh. Nah, kemudian setelah dia berdiri, nah baru yang belakang itu mengejar ketinggalan itu, mengejar ketinggalan untuk apa? Rukuk dan untuk sujud dan berdiri lagi bersama imam. Nah, bisa seperti itu, bisa dia diam saja. Ya. Nanti ada 2 kaifiah. Bisa dia maju ke depan seperti itu, kemudian yang depan nanti ikut apa namanya? Akhirnya ikut duluan jadi adil ya. Atau bisa diam saja. Yang bisa diam saja juga tidak masalah. Yang maksudnya yang belakang tetap belakang, yang depan tetap di depan gitu. Nah, ini salah satunya ya. Ya. Nah, terus yang belakang sujud, kemudian mengejar ketinggalannya dan salam berbarengan. Nah,
Bisa yang belakang ikut ke depan, tukar tempat ke depan, atau dia diam saja di situ. Jadi tetap yang di belakang, posisi yang nomor 2, yang depan nomor 1, seperti itu. Nah, untuk yang kaifiah yang ketiga, ini selesai berarti. Kaifiah yang ketiga nggak ada gambarnya karena nggak perang. Yang posisinya itu kalau yang kaifiah yang ketiga kan bagaimanapun kondisinya dia tetap sholat, gitu ya. Jadi walaupun dia rokiban, yaitu rojilan, yaitu berjalan kaki atau naik kendaraannya, maka tidak boleh dia meninggalkan sholat. Ya, mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbilin laha, baik dia menghadap kiblat ataupun dia tidak menghadap kiblat. Ya. Ya, ke kaifiah yang terakhir berarti. Kaifiah yang ketiga, matan. Nah, itu ya basalis itu. Kemudian baik dia ya, baik dia ngadep kiblat atau tidak ngadep kiblat, semuanya boleh karena daruratnya. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu taala anhuma fi tafsiril ayat, dalam ayat menafsirkan ayat mustaqbil kiblah wa ghair mustaqbiliha itu qala Nafi, Imam Nafi mengatakan la arahu illa marfu'an bal qalahu Syafi'i Ibnu Umar wa rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga pendapat Ibnu Umar dan diriwayatkan dari Nabi marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang dimaksud dalam ayat tersebut itu adalah sholat khauf dalam keadaan darurat, gitu ya. Kemudian ya diperbolehkan juga ketika darurat itu saling memakmumi, maksudnya berimam, ya, iktida ba'dihim, sebagian yang lain itu mengikuti yang lainnya sebagai imam. Walaupun arahnya berbeda-beda, walaupun imamnya atau makmumnya lebih ke depan daripada imam. Nah, ini seperti diterangkan oleh Ibnu Rif'ah dan juga selainnya karena itu daruratnya. Dan juga tentunya sholat jamaah walaupun dia sholatnya pisah-pisah tadi itu karena berkecambuk perang itu, jamaah itu lebih afdal daripada sendiri-sendiri, ya. Karena keumuman khobar atau hadisnya tadi, ya. Dan ini juga diudur atau diberikan ampun atau diberikan maaf orang-orang yang banyak melakukan perbuatan yang sebenarnya sholat itu nggak boleh. Ya, seperti memukul dengan pedang misalnya. Atau tidak mengalir. Kalau dia teriak-teriak juga batal sholatnya. Katanya begitu. Kenapa demikian? Karena tidak butuh. Ya, karena tidak butuh untuk teriak-teriak. Karena orang yang tenang itu lebih menghanyutkan gitu kira-kira. Dan ini juga mazhab Syafi'i sendiri juga ketika dia nusuk orang kena darah pedangnya, maka pedangnya harus dilempar. Itu kalau seandainya tidak darurat. Ya, tapi kalau darurat ketika perang ya nggak mungkin pedangnya dilempar. Ya, tapi kalau seandainya dia memegang pedang sambil bunuh orang, padahal dia posisi sholat, ya, padahal bunuh orang itu kena darah dan darah itu najis, najisnya itu kena pedang dan pedangnya dipegang, ya seperti yang sudah kita terangkan di awal-awal dalam bab najasatnya, seperti itu nggak boleh, seperti membawa najis itu. Ya maka seperti itu ya dikodok gitu ya. Kalau dia selesai sholat nanti dikodok lagi. Khilafan 5 fil minhaj, tapi Imam Nawawi mengatakan tidak tidak demikian ya. Jadi tidak dikodok maksudnya Imam Nawawi. Linudrati udrihi kama fil majmu'. Nah, tapi dalam majmu' mengatakan bahwasannya dikodok ya karena udurnya nadir seperti yang sudah kita bahas beberapa kali ya. Jadi kalau ada udur, ada udur itu ada sesuatu yang menghalangi, udur bahasa Indonesianya apa uzur itu. Kemudian udurnya itu nadir, itu jarang ya, seperti tayamum tapi nggak safar, itu udur nadir itu. Seperti itu maka dikodok. Nah ini juga sama nih. Ketika dia nusuk orang dengan pedang yang berdarah-darah dan dia sholat maka dikodok. Kemudian kalau dia tidak bisa rukuk dan sujud karena perang, maka dia mengedipkan matanya ya karena daruratnya. Dan atau menundukkan kalau seandainya bisa menundukkan kepalanya dan dijadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya tentunya seperti orang sakit. Kemudian walahu hadiron kana au musafiron salatu syiddatil khauf bi kulli mubahin kita li harbin. Jadi boleh orang salat khauf seperti tadi kaifiahnya itu,
dalam setiap peperangan yang mubah. Peperangan yang mubah itu bukan peperangan yang haram tentunya. Memerangi kaum muslimin ya haram, nggak boleh sholat khauf di situ. Ya, yusolliha sa'iron, baik dia sholatnya jalan kaki atau yang lainnya. Ya, seperti memerangi seorang yang adil, memerangi bagin. Bagin itu orang yang bugot. Bugot itu apa ya? Yang pemberontak misalnya, atau memerangi para apa namanya perampok misalnya, dan juga yang lainnya. Pokoknya yang syar'i gitu. Nah, kemudian beliau membahas tentang haji ya. Bagaimana kalau seandainya orang yang haji, kalau seandainya sholat isya dia takut ketinggalan Arafah, maka itu nanti ada khilaf ya. Maka didahulukan mana nih? Mau kalau sholat dia ketinggalan wukuf, tapi kalau dia lanjut terus nggak bisa sholat, kecuali sholatnya sambil jalan kaki misalnya, maka itu nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Syafi'i. Ada yang mendahulukan hajinya, ada yang mendahulukan sholatnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini ya. Tadi ada pertanyaan sebentar. Pada saat kelompok pertama muraqabah atau murafaqah, apakah kelompok tersebut perlu niat mufaraqah? Ini yang kaifiyah nomor berapa ini? Ketika kalau nomor 1 iya. Kalau nomor 1 iya. Karena nomor 1, kaifiyah nomor 1 itu dia memisah dari imam. Tapi kalau kaifiyah nomor 2 tidak perlu mufaraqah, karena dia hanya apa? Dia hanya ilhaq saja, yaitu ngikutin yang ketinggalan saja. Jadi ibaratnya itu ya nomor 1. Kalau nomor 1 ya mufaraqah, karena dia akan salam setelah itu kan. Ya tetap dia salam sendiri dan imamnya tetap sholat, maka mufaraqah. Tapi kalau yang nomor 2 maka tidak perlu mufaraqah, karena dia masih tidak dengan imam itu, masih bermakmum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan, tafadhol, sebelum kita tutup. Kan kemarin, Ustaz. Apa itu yang kemarin? Anda tulis di chat aja ya. Ya. Oh ya, jika yang memerintahkan sholat istisqa adalah imam al-a'zam, apakah berarti imam masjid atau warga suatu wilayah dan tentu tidak bisa membuat sholat istisqa sendiri? Ya bisa. Istisqa itu nggak ada kaitannya dengan nggak harus ya. Tapi di sini kalau seandainya imam al-a'zam itu nyuruh, nah itu jadi hukumnya beda gitu loh. Jadi hukumnya harus taat. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya imam masjid atau bahkan dia beristisqa sendiri pun dia tidak ada masalah. Tapi kalau istisqanya itu sudah sampai imam al-a'zam berarti nyuruh orang kan. Nah, berarti yang disuruh itu dia taat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bahkan istisqa itu kita berdoa itu juga istisqa namanya. Berdoa untuk minta hujan walaupun sendiri-sendiri. Jadi tidak ada kaitannya dengan karena al-a'zam itu sudah nyuruh. Nah, itu beda hukumnya. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan kemarin istisqa-nya. Berarti besok kita bab apa? Ini ya. Pakaian, Pakaian. Ya, baik. Baik, nggak ada lagi yang ditanyakan, insya Allah. Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.